Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ustazah di sini akan menjelaskan materi kita, yaitu tentang taharoh. Ini materi yang pertama kali Ustazah ajarkan di kelas 7 semester 1. Ya, baiklah, langsung saja Ustazah jelaskan. Di sini ada definisi taharoh. Taharoh itu apa sih? Pasti di SD atau di SDIT dulu pernah belajar bagaimana apa itu taharoh, ya. Taharoh itu artinya apa? Yaitu menurut bahasa artinya bersih, bersuci. Kalau menurut istilah, melenyapkan sesuatu yang ada di tubuh, pakaian, dan tempat yang menjadikan hambatan bagi pelaksanaan sholat dan ibadah lainnya menurut tuntutan syariat Islam. Jadi taharoh itu bersuci, ya. Jadi sebagaimana ada dalil ini adalah landasan hukum yang menjelaskan tentang taharoh. Yang pertama yaitu terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 222, yang mana kita bacakan, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri. Jadi, dalam ayat ini dijelaskan Allah sangat menyukai orang-orang yang mensucikan diri, yaitu bersuci dengan bersih, baik itu pakaiannya, tempatnya, itu harus bersih. Karena kita mau melaksanakan salah satu ibadah, misal sholat, mau kita membaca Al-Quran, itu kita dalam keadaan bersuci. Kemudian terdapat pula dalam hadis Nabi, yang mana la yaqbalullahu salatan bi ghairi tahuran. Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dalam keadaan suci. Ini jelas dijelaskan pada hadis Nabi, hadis riwayat Muslim. Orang-orang yang tidak dalam keadaan suci itu tidak boleh melaksanakan sholat, ya. Kemudian taharah ini apa sih? Taharah dan rukun Islam. Pada pembahasan ini, ibadah taharah itu menempati posisi yang sangat penting dalam pelaksanaannya, karena taharah adalah syarat mutlak atau sah tidaknya sholat yang dilaksanakan oleh umat muslim. Makanya wajib bagi seorang muslim itu bersuci sebelum melaksanakan ibadah sholat. Di sini ada, dengan apa sih kita bersuci itu? Yaitu dengan air. Air yang bagaimana? Yaitu air yang bersih. Di sini juga ada beberapa macam-macam air. Yang pertama air mutlak. Air mutlak dikatakan air yang suci lagi mensucikan. Apa maksudnya itu? Air itu suci dan juga mensucikan. Apa contohnya? Misalnya air hujan, air laut, air sumur, dan air yang keluar dari mata air. Air sumur, ya, yang keluar dari mata air dan digunakan untuk bersuci, berwudu, masak, minum, dan mandi dalam kebutuhan sehari-hari. Itu namanya adalah air mutlak. Kalau air yang kedua, air musta'mal. Air musta'mal yaitu air yang suci namun tidak dapat menyucikan. Airnya suci tapi tidak bisa menyucikan. Tidak bisa kita gunakan air itu untuk berwudu. Misalnya air kopi, air teh, dan air yang sedikit yang sudah berubah. Berubah ini apa maksudnya? Air itu suci, dikatakan suci, dan dia sudah berubah warna, bau, dan rasanya. Kalau ia sudah berubah hal yang seperti itu, maka air itu tidak bisa untuk mensucikan. Air itu tidak bisa digunakan untuk berwudu. Itu air musta'mal. Kemudian yang ketiga, air musamma, yaitu air yang suci dan menyucikan.
namun hukumnya ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Apa itu ma'ruf? Air yang suci lagi mensucikan. Boleh digunakan, tetapi boleh digunakan untuk bersuci, tetapi ada syarat-syaratnya. Misalnya air yang terjemur oleh matahari dalam bejana, dia makruh. Makruh ini artinya air itu dikatakan suci, tetapi kita tidak boleh menggunakannya karena akan menimbulkan mudarat, akan menimbulkan suatu penyakit seperti air yang terjemur oleh matahari dalam bejana. Misalnya air air yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau air yang sudah terjemur oleh matahari itu tidak boleh kita gunakan karena di dalamnya itu sudah mengandung penyakit mudaratnya. Yang keempat, air mutanajis. Apa itu air mutanajis, Ustazah? Air yang tidak dapat dipergunakan untuk berbagai hal, baik itu untuk dikonsumsi ataupun untuk bersuci. Air itu udah terkena najis. Misalnya air sumur ini tadi suci, misalnya air di dalam bak mandi itu suci, dan apabila air yang suci tadi sudah tercampur dengan najis, misalnya kotoran hewan, misalnya kotoran anjing atau kotoran tikus atau kotoran cicak masuk ke dalam dan udah merubah warna air, baik itu baunya, warnanya, rasanya, maka air itu tidak boleh dikonsumsi dan air itu dinamakan dengan air mutanajis. Nah, ini jenis-jenis air mutlak ya. Nah, Ustazah nanti kalau masih ada yang belum tahu, air-air ini juga ada di sini. Contoh-contohnya air embun, air hujan, air salju, air mata air laut, air sungai, dan air sumur ya, Parigi, ini air sumur. Kemudian kita tadi membahas tentang bersuci. Bersuci dari apa? Di sini ada hadas dan najis. Apa itu hadas dan najis? Hadas adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak sah melakukan ibadah tertentu seperti sholat. Sesuatu yang menghalangi seseorang untuk tidak sah dalam melakukan ibadah. Apa itu? Kalau najis, sesuatu yang datang dari dalam diri seseorang atau dalam luar diri manusia yang dapat menyebabkan tidak sahnya sholat, pakaian, atau tempat yang dipakai untuk beribadah. Hadas tadi, hadas yang menghalangi seseorang tidak sahnya sholat ya. Itu kalau hadas ini berasal dari dalam ya, kalau najis ini berasal dari luar diri manusia. Kemudian hadas ini terbagi berapa, Ustazah? Hadas ini terbagi dua ya anak-anak, Ustazah. Hadas ini terbagi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu cara mensucikannya dengan apa? Dengan berwudu ya. Apa yang termasuk kepada hadas kecil ini? Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur. Anak-anak Ustazah sudah tahu apa itu kubul dan dubur? Kubul, sesuatu yang keluar dari depan, kemaluan. Kemudian dubur itu sesuatu yang keluar dari belakang kita, anus ya. Itu hadas kecil. Air kencing, BAB ya, itu termasuk pada hadas kecil. Kemudian hilangnya akal, contohnya tidur. Bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Itu hadas kecil. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu dengan berwudu. Kemudian hadas besar. Apa saja sih yang termasuk pada hadas besar? Yang pertama, berhubungan suami istri, keluarnya mani. Mani ini keluar mani ini terjadi pada laki-laki. Kemudian haid itu pada perempuan, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Itu termasuk hadas besar. Bagaimana cara mensucikannya anak-anak? Dengan mandi wajib, dengan mandi besar, yaitu mandi wajib ya. Jadi harus bisa kita membedakan apa
apa hadas kecil dan apa hadas besar ya. Kemudian hadas udah, kemudian najis tadi sesuatu yang datang dari mana? Dari luar diri manusia ya. Kalau hadas tadi dari dalam, kemudian kalau najis itu dari luar. Seperti apa? Najis ini ada terbagi 3. Yang pertama najis mukaffafah. Najis mukaffafah ini apa? Najis ringan, seperti air kencing anak laki-laki yang berusia kurang 2 tahun. Itu termasuk ke dalam najis ringan. Cara membersihkannya seperti apa? Hanya dipercikkan air ke tempat yang terkena najis tersebut ya. Dipercikkan air ke tempat yang terkena najis. Yang kedua najis mutawasita, yaitu najis sedang, pertengahan ya. Najis sedang ini seperti darah, nanah, muntah, air kencing, bangkai, mazi, cairan yang memabukkan, susu, binatang tidak halal dimakan. Itu termasuk pada najis ya, najis sedang. Itu cara mensucikannya, cara membersihkannya itu cuci dengan air mutlak, air yang suci tadi, lagi mensucikan tadi, hingga hilang 3 perkara seperti ainnya, zatnya, warnanya, bau dan rasanya. Kemudian najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Yaitu najis berat, segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing, binatang-binatang yang haram ya. Itu najis berat. Apabila pakaian kita, tempat kita terkena najis berat ini, maka cara membersihkannya, cara mensucikannya yaitu dengan membasuh sampai 3 sampai 7 kali, dan salah satu basuhan itu hendaklah air yang dicampur dengan tanah. Apa tujuannya Ustazah? Supaya hilang bekasnya tadi. Maka dicuci sampai bersih hingga 7 kali dan dicampur dengan tanah. Oke. Sampai di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan masalah taharoh. Nanti kita mulai ya dari jam 8 sampai jam 9.30 istirahat, kemudian jam 10 sampai jam 11 kita mulai lagi. Nanti setelah Ustazah menjelaskan materi ini, nanti kalau ada pertanyaan Ustazah persilahkan ya. Kemudian kita masuk ke wudhu. Pasti anak-anak Ustazah sudah belajar juga di SD. Bagaimana apa sih wudhu itu apa? Kemudian tata caranya bagaimana sih Ustazah? Ya, di sini kita juga belajar di SMP. Wudhu itu adalah bersuci ya, mensucikan diri tadi, yang wajib mensucikan diri, bersuci dari hadas kecil ya. Hadas kecil seperti buang air kecil, buang air besar, keluarnya air dari dubur, kentut, tidur nyenyak, kemudian serta memakan daging unta. Itu kita berwudu ya, bersuci dari hadas kecil ya, untuk menunaikan ibadah sholat ya. Apa sih rukun wudu? Yang pertama itu niat. Ya, niatnya ketika kita mau berwudu, kita lafazkan niatnya. Itu baik di dalam hati maupun kalau di kamar mandi kita tidak boleh melafazkan ayat-ayat Al-Quran ya, cukup di dalam hati saja. Kemudian membasuh seluruh muka, mulai dari tumbuhnya rambut, ujung kepala kita ini tumbuhnya rambut ya, sampai hingga bawah dagu. Dan dari telinga kanan sampai ke telinga kiri, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap bagian rambut kepala, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki, dan tertib ya. Kalau kita sambil wudhu, tidak boleh wudhunya itu serampangan, tidak boleh wudhunya sembarangan ya, harus ada adabnya, karena kita berwudhu niatnya karena Allah. Kalau kita niatkan karena Allah, maka apapun yang kita kerjakan insya Allah akan bernilai pahala. Kalau kita wudhunya sudah main-main,
berarti nanti yang lain bermain-main juga dong gitu kan. Kita niatkan karena Allah, apabila kita kerjakan dengan sungguh-sungguh maka Allah akan membalas apa yang kita kerjakan. Oke. Kemudian syarat sahnya wudhu. Syarat sahnya wudhu, seseorang dikatakan sah wudhunya apabila dia yang pertama beragama Islam. Ya, beragama Islam. Tamyiz ini adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk suatu pekerjaan. Tamyiz ini sama dengan orang yang udah dewasa yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ya, mana yang menimbulkan manfaat, mana yang menimbulkan mudarat. Kemudian tidak berhadas besar. Ya, kalau kita lagi berhadas besar, maka caranya seperti apa tadi? Dengan mandi wajib. Kalau kita berhadas besar, maka dengan mandi wajib baru berwudu dengan air suci. Kemudian dengan air suci lagi mensucikan. Kemudian tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Misalnya getah, cat dan sebagainya. Itu hal-hal yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh itu sangat dilarang karena nanti akan menimbulkan tidak sahnya wudhu kita tadi, maka sholat kita jadi sia-sia. Oke, yang keenam, mengetahui mana yang wajib dan mana yang sunnah. Jadi kita harus tahu mana yang wajib kita, anggota tubuh kita yang kita wajib untuk dibasuh dan mana yang sunnah. Jadi jangan kita melaksanakan yang sunnah, yang wajib kita tinggalkan. Itu harus tahu ya anak ustazah semuanya. Kemudian apa sih sunah-sunah wudhu itu? Menghadap kiblat, baca bismillah, berkumur-kumur, gosok gigi, basuh kedua tangan hingga pergelangan tangan dan gosokkan sela jari, basuh air ke hidung, hembuskan dahulukan anggota kanan daripada kaki, menyapu kedua belah telinga. Itu termasuk ke dalam sunah-sunah wudhu. Tetapi kenapa tidak termasuk kepada syarat sah wudhu ustazah? Karena kalaupun ini cuma sunat wudhu, tetapi kita tetap melaksanakannya, tetap mengerjakannya sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana yang telah dicontohkan Rasulullah selalu mengerjakan hal-hal yang sunat tadi, karena untuk menyempurnakan yang tertinggal tadi, makanya Rasulullah selalu mengerjakan hal-hal yang sunat tadi. Kemudian apa sih perkara yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama itu keluar sesuatu daripada dubur dan dubur, seperti yang sudah jelaskan tadi, yaitu hadas besar tadi. Itu hal-hal yang membatalkan wudhu. Kalau kita udah keluar sesuatu dari kubur dan dubur tadi, maka kita melaksanakan wudhu kembali. Kemudian bersentuhan kulit laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa berlapi. Tanpa berlapi ini tanpa dialas apapun gitu. Nah, ketika kita udah ambil wudhu, kemudian kita bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, itu tanpa berlapis, bersentuhan sekali, maka itu membatalkan wudhu dan kita wudhu kembali. Yang ketiga, hilang akal karena gila, mabuk, pingsan, atau mengambil obat dan menghilangkan ingatan gitu. Itu juga salah satunya membatalkan wudhu. Orang gila, orang mabuk itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, maka wudhunya dikatakan tidak sah ya. Kemudian menyentuh kemaluan manusia tanpa dilapis, tanpa dialas maksudnya ya. Jadi tidak boleh ketika kita udah ngambil wudhu, tidak boleh memegang kemaluan dengan tangan telanjang, kalau bahasa ininya ya. Kemudian tidur yang tidak tetap punggungnya. Tidur yang tidak tetap punggungnya ini seperti apa ustazah? Perkara yang membatalkan wudhu ini yaitu tidur yang sudah nyenyak sekali, yang sampai kata orang tuh keluar ularnya, yang sudah nyenyak sekali, maka itu wudhunya sudah batal ya. Kalau orang yang sudah tidur, sudah nyenyak, udah gelisah, maka itu
wudhunya batal dan harus mengulang wudhu kembali. Kemudian keluar dari agama Islam atau murtad, itu sangat jelas ya. Orang yang murtad itu adalah yang membatalkan ya, perkara yang membatalkan wudhu kita. Oke, itu masalah wudhu. Kemudian kenapa sih ketika kita berwudu kita tuh harus hemat air, anak-anak ustazah ya. Jadi ketika kita ambil wudu kita nggak boleh buang-buang air, kita nggak boleh mubazir, tidak boleh buang-buang ya. Karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sangat hemat ketika menggunakan air saat berwudu, sangat hemat sekali. Beliau pun mewanti-wanti, memberitahu kepada umatnya dalam hadisnya disifatkan umur agar jangan sampai boros. Beliau pun mengabari bahwa di antara umatnya ada yang berlebihan dalam taharo, dalam bersuci. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, kalau kita lagi berwudu, gunakanlah air secukupnya ya. Gunakan air yang seadanya, jangan membuang-buang air, jangan mubazir. Allah tidak menyukai orang-orang yang mubazir ya, orang yang boros ya, buang-buang air. Jadi kita kalau dalam berwudu itu harus hemat air, nggak boleh yang buka kerannya tuh terlalu besar ya. Jadi sedang-sedang saja, yang kecil saja, yang penting sudah basah ya anggota tubuh kita, seperti itu. Oke, bagaimana sih tata caranya ustazah? Mungkin di SD dulu kurang paham, belum terpraktekkan sekali ustazah. Bagaimana sih caranya, apalagi sekarang masa pandemi ya anak-anak ustazah. Makanya kalau kita ketemu langsung ini lebih mudah, kita langsung praktekkan di depan kelas ya. Kalau sekarang masa pandemi ini ustazah mohon anak-anak ustazah dibaca, disimak baik-baik yang sudah jelaskan dan nanti bisa dipraktekkan ya di rumah ya. Yang pertama, bagaimana tata caranya? Yang pertama kita harus niat ya, berniat mengambil wudhu ketika sampai ke muka ya. Maksudnya seperti apa? Ketika kita ngambil air, ketika kita mencuci kedua tangan kita dan kita mengambil air, itu kita niatkan apa lafaz niatnya? Nawaitu raf'il hadatsil asgharil lillahi ta'ala. Nawaitu raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala ya, maksudnya sengaja aku mengangkat hadas kecil karena Allah ta'ala. Baru kita basuh kedua muka. Oke, ini ya, ini yang termasuk sunnah tadi ya, berkumur-kumur atau istinsyak ya, menghirup air ke dalam hidung dengan telapak tangan kanan lalu beristinsyar, itu menyembur karena air keluar ya. Ini udah juga dipraktekkan ya di SD ya. Mudah-mudahan anak-anak ustazah udah pintar-pintar semua, udah bisa bagaimana cara berwudu dengan baik dan benar. Oke. Kemudian membasuh kedua belah tangan sampai ke siku ya anak-anak. Jadi bagaimana sih Zah? Ada orang berwudu itu dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas ya nak ya. Bagi orang yang tiada siku disunatkan membasuh ke seluruh anggota yang ada saja. Jadi kalau orang yang maaf ya, kalau orang yang cacat, kalau orang yang tidak ada tangannya, maka cukup dibasuh pada anggota yang tampak saja. Jadi nggak usah dari ujung ke atas, dari ujung ke bawah, dari bawah sampai ujung jari ya. Jadi bagaimana itu dibolehkan karena Nabi mengajarkan kita membasuh tangan itu harus sampai siku ya anak-anak ustazah. Harus siku kita itu harus basah ketika kita membasuh kedua tangan kita ketika berwudu, sampai siku ini ya, jangan sampai siku ini tidak basah. Oke. Kemudian menyapu sebahagian kepala jika tidak memadai, merambut tidak memadai dengan menyapu kulit kepala saja. Kalau tidak ada rambutnya cukup kulit kepalanya saja itu dibasuh. Itu sebanyak 3 kali ya. Jadi membasuh tangan juga sebanyak 3 kali, menyapu sebagian kepala juga sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap seluruh kepala ya. Ini ada yang ke seluruh kepala, tadi ada yang setengah, ini ada yang seluruh kepala.
kedua tangan sampai basah, sampai ke siku ya. Jalankan dari depan. Ada orang yang mengusap kepalanya cuma sekali saja, sekali sampai belakang, langsung ke telinga sekali saja. Dan ada yang mengusap kepala, setengah kepala atau sampai 3 kali. Itu juga dibolehkan karena ada sahabat Nabi yang berwuduk seperti itu. Oke, kemudian membasuh telinga, yaitu dengan memasukkan jari kita ke telinga, ke dalam telinga, dan ibu jari di bagian telinga luar ya, di luar telinga kita ya. Perhatikan ya gambarnya baik-baik anak-anak ustazah. Kemudian membasuh kaki kanan sebanyak 3 kali, dari ujung kaki membasuh sela-sela kaki kita ya sampai mata kaki ya nak ya. Itu harus bersih, nggak ada yang yang tersisa kotoran lagi di sela-sela kaki. Itu harus bersih semua. Jadi nanti kalau mau ada yang ditanyakan silahkan ya nak ya, kalau tidak paham. Bersih sampai mata kaki. Nah, bagaimana sih? Nah, pasti anak-anak ustazah udah lupa nih, atau anak-anak ustazah banyak yang belum hafal ya nak ya. Doa selepas wudhu ini nanti dihafal ya nak ya, dihafal niatnya seperti apa, doa selepas wudhunya seperti apa ya. Ustazah bacakan: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas salihin. Jadi ada artinya, aku bersaksi bahwanya tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa, tidak ada yang menyekutukannya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu ya hambanya dan penyuruhnya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang bertobat, dan jadikanlah aku orang yang menjaga kebersihan. Jadikanlah aku daripada hambamu yang soleh ya, yang soleh dan soleha. Jadi sangat artinya sangat bagus ya nak ya. Makanya jangan sampai lupa, kita setelah saya wudhu kita langsung membaca doa ya, nanti supaya kita terjaga ya, terjaga. Oke. Nah, di sini juga dikatakan di hadis Nabi, la sholata liman la wudu'a lah wala wudu'a liman lam yadhkurismallahu alaih. Tidak sah salat seseorang yang tidak berwudu dan tidak sempurna wudu ya, seseorang yang tidak menyebut nama Allah ya nah. Jadi tidak sah kalau kita berwudu, kalau kita salat itu tidak membaca niat, kita tidak membaca basmalah, tidak melafazkan nama Allah ya. Jadi nanti kita salatnya seperti apa? Salatnya jadi sia-sia ya. Ya, kalau masalah terima dan tidak terima itu urusan Allah, tapi kita harus sempurnakan dulu ya nak, dan sempurnakan bagaimana cara berwudu dengan benar, bagaimana cara bersuci tadi ya, itu harus kita hafal ya nak ya, harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bisa kita ajarkan kepada ayah bunda yang belum tahu, nanti bisa kita ajarkan ya nak. Kemudian masuk kita kepada tata cara mandi wajib. Nah, kita sebelum tata caranya kita harus tahu sih apa sih Zah penyebab mandi wajib itu. Kenapa sih kita harus mandi wajib? Nah, mandi wajib tadi apa? Salah satunya yaitu apabila kita berhadas besar ya. Hal-hal yang menyebabkan seseorang mandi wajib apa? Yang pertama tadi udah sudah jelaskan, bersetubuh, itu keluarnya mani, nifas, haid, dan meninggal dunia. Seseorang harus mandi wajib ya apabila terkena hadas besar. Oke. Nah, anak-anak ustazah pastilah, anak-anak ustazah ada yang sudah balik, ada yang sudah haid ya nak, ada yang sudah haid dan ada yang belum ya. Bagi yang belum, nanti tolong dipelajari, dibaca lagi bagaimana sih tata cara mandi wajib. Bagi yang sudah, ini nanti dilihat lagi udah betul nggak mandi wajibnya, bagaimana mandi wajibnya, udah betul atau enggak ya, nanti dilihat lagi. Kemudian yang tata caranya yang pertama disunatkan menghadap kiblat. Jadi kita mandi wajib itu disunatkan untuk menghadap
kiblat. Kemudian berniat ya nak ya, kita harus berniat mandi wajib ya, mandi wajib menghilangkan hadas besar. Kemudian membasuh kedua tangan ya. Nah, membasuh kedua tangan dulu, kita sebelum mandi kita niat basuh tangan dulu, mencuci kemaluan dulu dengan tangan kiri ya nak, hingga bersih, mencuci telapak tangan hingga bersih, kemudian berwudu, kemudian baru kita membasahi sela-sela rambut dan jari-jari tangan hingga kulit kepala, kemudian menyiram kepala sebanyak 3 kali. Zah, cek mana Zah? Anak tuh kadang langsung mandi aja Zah, belum berwudu aja. Nah, menyiram cek mana itu tuh Zah? Nah, nanti saya jelaskan ya. Kemudian menyiram dari kepala ke seluruh tubuh, disunahkan dari sisi kanan dulu, baru ke kiri, masuk kedua kaki sampai mata kaki ya nak ya. Nah, ini lafaz niatnya. Lafaz niatnya ini mandi wajib. Ini lafaz niat berwudu ya nak. Niat berwudu dan lafaz niat kita mandi wajib. Sengaja aku mengangkat hadas besar ya. Sengaja aku mandi wajib membersihkan hadas besar karena Allah Ta'ala ya. Wudu, pas kita wudu kita baca niat wudu juga. Ketika kita mau mandi wajib langsung kita membaca niatnya juga ya. Di hadis ya banyak ini. Oke, sampai di situ. Nanti masalah mandi wajib, jika kalau ada yang belum paham nanti bisa ditanyakan sama Ustazah. Kemudian kita lanjut ke tayamum. Nah, banyak sekali Ustazah materi dan tentang taharah ini ya. Kenapa Ustazah langsung jelaskan sekaligus? Karena dia sangat berkaitan semuanya. Jadi Ustazah jelaskan sekaligus ya. Nanti bisa dibaca lagi ya anak-anak Ustazah. Di sini ada pengertian tayamum. Nah, apa sih tayamum? Siapa yang udah melaksanakan tayamum? Nanti Ustazah tanya ya. Siapa yang udah berpergian, yang udah bisa melaksanakan tayamum dengan baik. Apa sih itu tayamum nak? Yaitu memilih sesuatu atau berkehendak sesuatu. Itu secara bahasa ya, memilih sesuatu atau berkehendak sesuatu. Secara istilah menyapu debu atau tanah yang bersih ke muka dan kedua telapak tangan sebagai ganti kepada wudhu keseluruhannya atau kepada basuhan mana-mana anggota wudhu atau kepada mandi wajib ya. Nanti tayamum ini kalau benar-benar kondisi kita itu tidak ada air ya anak Ustazah. Jadi kalau misalnya Zah di rumah tidak ada air mati atau gimana gitu, bisa kita berwudhu di rumah tetangga. Misalnya keadaan kita diperbolehkan tayamum itu ada syarat-syaratnya ya nak ya. Di buku itu sudah ada ya. Apa sih kita dibolehkan tayamum itu dalam keadaan apa ya? Itu dijelaskan. Nggak asal tayamum ya. Kalau misalnya kalau masih ada air itu masih bisa kita tayamum. Sebab diperbolehkan tayamum apa? Yang pertama sakit ini bagaimana nak Ustazah? Sakit ini apabila sakitnya udah parah dan tidak bisa terkena air sedikit pun. Kalau terkena air itu sakitnya akan bertambah parah. Itu orang yang sakit itu boleh bertayamum ya nak ya, pakai debu atau pakai tanah yang suci ya nak, jangan yang ya terkena najis atau hadas. Kemudian dalam perjalanan ini dijelaskan itu perjalanan yang sampai 80 kilo ya nak ya, boleh. Oh ya, dalam perjalanan yang tidak ada kita ketemu air ya nah, dalam perjalanan yang sangat jauh dan tidak ketemu air, kemudian air tidak dijangkau, air tidak cukup, suhu yang sangat dingin. Suhu yang sangat dingin ini biasanya di luar kota atau di luar negeri ya nah ya, yang menyebabkan kita tidak bisa berwudu dengan air dan melaksanakan tayamum. Kemudian apa sih syarat-syaratnya apa sih? Syarat yang pertama itu sudah masuk waktu sholat ya nak ya. Masuk waktu wudu, syaratnya kita masuk waktu sholat, sudah berusaha mencari air namun tidak menemukan air, maka kita ditayamumkan, berhalangan menggunakan air, kemudian menggunakan debu ya yang suci. Harus kita pastikan kalau kita tayamum itu harus dalam keadaan suci. Kemudian apa lagi?
Rukunnya apa? Sama seperti wudhu ini. Kita niat, kita membasuh muka, bukan membasuh ya, menyapu muka dengan debu tadi, kemudian tangan ya, tangan sampai siku, kemudian langsung ke kaki, langsung kedua kaki sampai mata kaki, atau nggak usah kaki, nggak usah sampai tangan aja, kemudian tertib, tapi tertib ya, kita melaksanakan yang wajib saja kalau tayamum, yang sunnahnya tidak. Kemudian sunnah-sunnahnya juga membaca basmalah, meniupkan debu tadi. Ketika kita udah ambil debu tadi, kita taruh tangan kita keduanya di debu, kita tiup dulu. Tiupnya jangan terlalu kencang ya nak, tiupnya sedikit aja, kemudian atau kita tepuk sekali dan kita usapkan ke muka ya. Harus dari ujung rambut tadi ya nak ya, dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu itu harus basah, harus kena debu ya. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan ya, itu pasti mendahulukan anggota yang kanan daripada anggota yang kiri. Oke, kemudian membaca doa wudhu, doanya sama seperti doa wudhu ya nak ya. Oke, nah cara bertayamum, menepuk debu tanah sebanyak 2 kali. Tepukan pertama untuk disapu ke muka dan tepukan kedua untuk disapu kedua-dua tangan hingga ke siku. Oke, ini niatnya ya nak, niatnya juga dihafal sayang. Jadi nanti tadi tuh niat wudhu ya, boleh digunakan niat wudhu, boleh sama-sama menghilangkan hadas ya, sama-sama menghilangkan hadas kecil. Jadi kalau niat tayamum, nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardan lillahi ta'ala ya. Saya ulangi, nawaitu tayammuma li istibahatis sholati fardan lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku bertayamum untuk melaksanakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Oke. Nih, ini ada dalilnya ya, dalil yang menyatakan bahwa kita itu sebab-sebab diperbolehkan tayamum tadi. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum ya, ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullah, yang artinya, dan jika kamu sakit tidak boleh menggunakan air atau dalam keadaan musafir atau salah seorang dari kamu datang dari tempat buang air, maka kamu sentuh perempuan sedang kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu mandi, maka kamu bertayamum dengan tanah atau debu yang bersih ya. Itu sapulah muka dan kedua tangan sampai siku ya nak ya, dengan debu dan tanah tadi. Jadi jelas ya, orang yang dibolehkan tayamum itu orang yang benar-benar tidak menemukan air, sakit, dan dalam perjalanan ya. Jangan kita tayamum ini adalah sebuah kemudahan, sebuah keringanan yang diberikan Allah. Jadi jangan nanti dikit-dikit kita mau tayamum, karena kalau masih ada air gunakan air ya. Jadi kalau tayamum ini kalau benar-benar dalam keadaan tidak memungkinkan, air tidak ada, kemudian kita dalam keadaan sakit dan dalam perjalanan. Dan anak ustazah, ini bisa ditengok gambarnya ya nak ya. Nanti bisa dipraktikkan di rumah bagaimana cara bertayamum ya. Ditepukkan kedua tangannya. Nah, berniat ya nak ya. Sebelum menepukkan kita berniat, niatnya seperti yang tadi. Tepukan pertama untuk sapu ke muka, tepukan kedua ke siku. Dah. Oke. Nah, ini rukunnya, syarat-syaratnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Oke. Baiklah, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ustazah persilahkan.
kepada anak-anak ustazah yang soleh dan soleha. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanyakan silahkan, ustazah membuka pertanyaan yang selebar-lebarnya untuk anak-anak ustazah yang belum paham, yang belum mengerti dengan penjelasan yang ustazah jelaskan tadi. Baiklah, hanya sekian penjelasan materi tentang taharoh. Nanti jangan malu-malu ya nak ya, kalau mau bertanya jangan malu-malu. Ustazah persilahkan kepada anak-anak ustazah yang soleh-soleha ini. Oke, baiklah, ustazah tutup materi kita pada hari ini dengan membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Ada keratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.